Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah tegang Pak. Menang deh, menang pokoknya. Salam kenal, nama saya Gilang Margi Nugroho. Alhamdulillah dapat kesempatan dari Unilever dan penerus warisan kuliner 2019 untuk bantu cerita sedikit tentang apa yang aku kerjain sampai dengan hari ini, terus gimana caranya ini semua bisa terus berjalan. Mungkin yang belum tahu atau sudah tahu, aku ngerjain nama brand namanya Kepiting Nyinyir, Pak. Kepiting Nyinyir di daerah apa, kalau dari Instagram tuh banyak sih emang yang di daerah tahu, cuma aku nggak tahu Bapak Ibu tahu apa enggak. Aku kan cerita hari ini, kita akan belajar banyak. Sebelumnya aku akan cerita sedikit tentang Kepiting Nyinyir itu apa dan bagaimana dan kenapa kok bisa aku yang ada di sini. Next. Mungkin Bapak sama Ibu di sini udah jago banget ya kalau urusan masak. Kita semua punya produk yang sama, semuanya kuliner dan pasti semuanya kita klaim bahwa masakan kita paling enak. Permasalahannya adalah nggak semua orang bisa mempresentasikan dan ngasih tahu orang bahwa makanan ini enak. Kita mau sampai serak-serak sampai tenggorokan kita kering bahwa bilang ini enak tanpa kita punya formula, tanpa kita punya cara supaya ngegait orang, itu sama aja bohong, Pak. Jadi zaman sekarang itu semua tidak selesai hanya di produk doang, tapi bagaimana kita presentasi, bagaimana kita mastiin ini semua orang tahu. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak kemungkinan orang beli dan segala macam. Tes, gedein dikit Mas, maaf. Tes. Nah, aku tuh jual olahan kepiting sudah dari 2016. Campur kepiting, udang, kerang, cumi, aku campur jadi satu. Tujuannya sih dulu gampang, karena gimana caranya supaya orang nggak usah pesan per porsi gitu. Kalau kita bicara seafood kan, kalau mau makan kepiting satu porsi, kerang satu porsi, udang satu porsi. Aku pikir di mix aja jadi satu. Jadi kalau misal makannya bisa rame-rame, harganya bisa lebih terjangkau. Memang harganya lebih mahal, tapi kalau misalkan dibuat harga patungan, kita ngedukasinya patungan, kayak misalkan kayak Pizza Hut gitu, itu lebih memungkinkan. Jadi orang belinya nggak harus sendirian, bisa ngajak teman dan segala macam. Jadi aku bikin porsinya gede, 2-3 orang. Olahan kepiting, kerang dan segala macam. Nggak ada ikan, kita fokus sama kepiting sampai dengan hari ini. Menunya, bumbunya kayak biasa, saus padang, saus tiram, lada hitam, pedas manis, saus nanas, saus madu. Macam-macam deh. Kita memang mapping dari mana yang mana orang seneng pedas, mana orang yang seneng manis, mana yang senang segar dan segala macam. Nanti kan akan ketahuan kan, oh best seller yang ini. Yang slow moving yang ini, yang fast moving ini, segala macam. Lanjut. Kenapa yang ditongolin Instagram? Bapak kalau mau Ibu ada yang pegang handphone boleh dicek, kalau yang punya Instagram bisa dilihat kepiting_nyinyir. Itu akun kita udah verified juga. Karena sampai dengan hari ini aku nggak punya restoran. Jadi semua cabangku dari 2016 sampai dengan hari ini kita udah mau buka yang kelima, itu semuanya by cloud kitchen, virtual kitchen. Kita tidak terima dine in, kita tidak terima makan di tempat, kita tidak terima, bukan tidak terima customer datang boleh, cuma tidak makan di tempat. Makanya etalase utamanya adalah Instagram. Aku nggak nunjukin aku punya tempat Instagramable nih Pak buat foto bagus, enggak. Kita semuanya itu dapur, baik itu di Duren Sawit, Kemanggisan, Bintaro, dan yang sekarang lagi mau running itu udah di Bekasi. Lanjut. 2016 sampai dengan hari ini kita nggak punya resto, dan itu sangat amat nggak masalah. Aku nggak tahu apakah ini juga bisa berjalan di daerah atau enggak, karena memang keadaannya itu beda-beda. Khusus di Jakarta alhamdulillah sudah bisa, karena Kepiting Nyinyir itu hadir di antara permasalahan yang ada. Lanjut. Nah, karena kita tahu banget Jakarta tuh macet Pak. Orang tuh banyak banget sebel sama traffic Jakarta. Kalau misalnya satu hari bisa jalan 2-3 lokasi aja tuh hebat. Apalagi kalau bawa mobil ya. Aduh, pusing deh. Gitu kan. Aku mikir dulu tuh kalau misalkan janjian makan sama teman itu sering telat. Sering kita yang telat atau kita yang datang duluan, teman yang telat. Akhirnya nggak jadi. Itu sering banget kejadian gitu, males kan, bete kan, karena macet segala macam. Oke, akhirnya kita rubah flow-nya. Kita nggak, kalau yang selama ini sudah berjalan,
kita punya mindsetnya kalau misalnya usaha kuliner, tempatnya harus bagus, tempatnya harus premium area, kita setting sebaik mungkin supaya orang datang. Sekarang kita rubah aja, tempatnya nggak usah, katakanlah nggak usah tahu di mana, customernya nggak usah datang, biar makanannya yang nyamperin. Makanannya yang nyamperin, jadi mereka mau pesen kapanpun, dimanapun nggak ada kendala. Gitu, mereka nggak terkendala harus effort, mereka harus macet-macetan, mereka harus atur waktu dan segala macam. Yang mau makan di rumah, pesan di rumah. Yang mau makan di kantor, pesan di kantor. Yang mau makan di kosan, apartemen, pesan di tempatnya masing-masing. Jadi efisiensi cost, efisiensi waktu dan segala macam. Karena kita tahu demografi target pasar Kepiting Inyar itu 24 tahun ke atas, Pak. Dimana orang banyak banget yang lagi karirnya bagus-bagusnya di umur-umur segitu kan. Jadi sayang banget kalau mereka waktunya kepake hanya untuk hangout satu makanan doang. Jadi kita permudah mereka gitu. Lanjut. Dan alhamdulillah 2017 malah dapat kesempatan jadi kita juara partner GoFood Gojek Award 2017. Jadi Gojek itu 2016, 2017 dan 2015 sebenarnya mereka sudah branding tentang GoFood. Cuma waktu itu masih bingung, mana mungkin orang pesen makanan lewat handphone. Terus kalau dimakan tukang ojeknya gimana? Masih banyak tuh pertanyaan-pertanyaan yang aneh kayak gitu kan. Terus kalau misalkan makanan yang nggak nyampe gimana? Terus kalau misalnya yang beliin salah gimana? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu masih banyak dulu. Terus akhirnya karena memang aku juga keterbatasan dana dan aku cuma 3 juta, kita mikir gimana caranya supaya tetap jalan. Ya udah, kita dari kontrakan aja. Aku bilang gitu. Kita kontrakan tapi cara utama itu dari Instagram, dari sosial media aja. Emang mungkin mumpung belum ada yang ngerjain. Nggak taunya alhamdulillah Gojek ngelihat bahwa oh ini dia nih. 2016-2017 Gojek memang butuh brand pendukung campaign mereka yang mana mereka mau ngasih tahu bahwa usaha itu bisnisnya mereka kan nganter kan, delivery kan. Salah satunya GoFood adalah satu kanal gitu. Mereka ngasih tahu bahwa sekarang tuh usaha makanan itu nggak harus punya restoran, jadi dimanapun bisa pakai Gojek. Itu intinya putar iklan juga sebenarnya. Ketemulah sama kita, makanya kita dapat kepilih itu karena kita sebagai contoh bahwa orang yang cuman dikontrakan itu bisa jualan loh, dan yang dijual bukannya yang gampang-gampang, yang jual kepiting gitu. Seafood kita sama-sama tahu Pak, rewel banget gitu, bahannya, treatmentnya susah gitu kan, apalagi kalau misalnya yang nggak dipakai cuma satu, ada udang, cumi, kerang, waduh bahaya banget gitu kan. Tapi alhamdulillah semua berjalan. Waktu itu pemenangnya ada 3, kita juara pertama. Pemenang pertama Kepiting Inyar, kedua itu kalau Bapak tahu Flip Burger, yang ketiga itu Itlah. Itlah tuh yang kotak yang salted egg gitu Pak, ayam gitu. Kita juga nggak nyangka menang karena Flip Burger dan Itlah itu gede banget gitu kan. Cuma mereka GoFoodnya bagus, alhamdulillah kita juga bagus, dan kita nilai plusnya kita nggak punya tempat. Jadi menggalakkan campaign si GoFood itu sampai dengan hari ini. Lanjut. Kelihatan nggak? Ini bukan lagi ada maling ya Pak? Ini nggak ada maling, nggak. Jadi kita 2016 sampai 2017 sampai setahun lah. Kita sewa kontrakan 2x3. Memang nggak ada duit, bukannya di drama-dramain. Kalau sekarang kan banyak yang di drama-dramain kan. Kalau dulu memang nggak punya duit. Gimana caranya kita start dari yang paling memungkinkan, itu dari kontrakan. Ya udah jalanin aja. Sampai akhirnya begini keadaannya, sampai akhirnya kita diusir sama Pak RT. Padahal Pak RT udah gue sering sogok tau. Cuma kayaknya Pak RT-nya lebih takut sama omongan Ibu Julid di ujung gang. Karena orang tuh sampai nggak bisa lewat Pak. Lanjut deh. Next. Tuh. Orang tuh nggak bisa lewat, bener nggak bisa lewat. Kita tuh adanya tuh di jalanan, masuk gang lagi. Ini modal kita satu-satunya nih, X-Banner 75.000 sama gagang sapu. Memang keadaannya seperti itu. Bukannya kita sedih-sedih, memang masih betis kan. Tapi alhamdulillah orang malah makin kok bisa jualan di gang dengan semua keterbatasan, terus dapat exposure bagus kayak gitu kan. Next. Ini kontrakannya beneran 2x3 Pak. Ini wajan yang masak, ini abang Gojeknya, ini ada perempuan, ini lagi jongkok, bukan lagi ngapa-ngapain Pak, dia kasirnya.
Jadi bisa bayangkan antara kasir sama wajan cuma sejengkal, Pak. Waktu itu pendapatan belum gede, cuma asuransi kesehatan aja yang saya harus pikirin. Karena sering kena oseng-oseng kan. Kan langsung kalau dulu sistemnya order masak gitu. Kalau sekarang kita udah masak banyak, jadi lebih cepat gitu kan. Alhamdulillah nggak kejar masak satu-satu. Kasir kita ngerintis ini sekitar 8 sampai 10 bulan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah jadi istriku. Nyari yang gini, Pak, yang mau diajak susah. Kalau sekarang kerjaannya udah pesan online terus. Handphone datang paket. Jangan kesini deh, Bu. Kan banyak soal yang itu kan. Handphone datang paket gitu. Next. Nah, seiring berjalannya waktu, kita juga nggak mau mengganggu ketertiban dan takutnya makin chaos kanan kiri. Akhirnya kita sewa tempat yang lebih gede. Tapi semuanya masih kita sewa rumah. Kita nggak ada satu ruko cuma yang di Bintaro, cuma itu pun juga nggak bisa makan di tempat. Jadi semuanya kita siapin rumah, kita pastiin driver bisa datang, pesen, nyaman, nunggu dan segala macam. Ini cabang Duren Sawit, cabang Bintaro. Next. Back dulu Mas, hilang ya fotonya. Pokoknya di cabang Kemanggisan deh. Dia rumah juga. Next. Nah, aku nggak mau cerita lebih panjang karena di sini aku diminta untuk ngasih materi yang tentang digital campaign. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak tertarik pengen tahu Kepiting Nyinyir, langsung Google aja, ketik Kepiting Nyinyir. Itu alhamdulillah sudah banyak banget media yang meliput kita. Dari situ harapannya dapat informasi lebih banyak dan dapat semangat yang lebih banyak. Bukan aku menceritakan tentang keberhasilanku, cuma harapannya aku sebagai contoh gitu bahwa kita bisa start dari keadaan yang paling terkecil dan yang paling tersederhana gitu. Kita nggak harus, zaman sekarang sudah lagi tidak harus punya capital gain yang gede untuk untuk ngelakuin sesuatu gitu. Kita nggak perlu lagi punya harus modal ratusan juta, harus bisa ngasih tahu bahwa makanan kita itu enak. Yang paling penting gimana kita pertama bikin produk bagus dan gimana cara presentasinya. Hari ini kita akan belajar tentang gimana cara ngebuat konten. Konten itu foto atau video yang kita upload di sosial media. Lalu yang kedua, pastiin konten kita tuh disukain. Karena banyak banget, Mas, aku tuh udah ngupload Mas, tapi followerku nggak naik-naik. Mas, aku ngupload Mas, cuma nggak ada yang like. Yang like cuman aku sama tetanggaku 2. Ada kan? Sama saudaraku itu pun aku pinjam akunnya. Ada yang begitu. Terus kita pelajarin pola promosi sama iklan. Jadi harapanku ini udah whole package. Bapak sama ibu abis ini paham banget. Selain bisa masak, selain bisa bikin produk yang bagus, gimana caranya produk ini disukain dan gimana caranya orang tahu bahwa produk ini enak tanpa harus nyoba dulu. Jadi kita harus belajar dari ini semua. Next. Semenjak adanya internet, semenjak sosial media masuk dan akhirnya berkembang pesat sampai dengan sekarang, itu banyak pola yang berubah di kehidupan sosial kita sehari-hari, khususnya untuk skop kita, untuk jualan, untuk kuliner itu juga berubah. Dimana sekarang persaingannya sudah benar-benar real time. Kita nggak bisa lagi bilang bahwa masakan dia enak, soalnya kan dia kan ponakannya si ini. Udah nggak bisa kalau sekarang. Kalau dulu mungkin bisa, gitu kan. Kalau dulu dia ponakannya si ini, omnya ini segala macem, pantasan dia dapat modal gini-gini, itu masih bisa. Kalau sekarang udah nggak bisa. Bapak sama ibu bikin nasi goreng hari ini, bapak upload, bapak kasih hashtag nasi goreng, upload di Instagram, cerot hari ini. Sekarang nih. Terus nggak tahu ya di dekat sini ada hotel bintang 5 chefnya yang lagi bikin nasi goreng, dia ngupload juga tulisan ngupload foto nasi goreng dengan hashtag nasi goreng, nongolnya itu bareng Pak sama Pak di hashtag nasi goreng. Jadi nggak ada lagi batasan tentang persaingan. Permasalahan adalah gimana caranya produk kita ditemuin di antara banyak banget hashtag itu. Berarti apa? Berarti kita harus semakin sering upload.
jangan males-males ngupload. Beneran deh, sekarang orang tuh sudah tidak lagi peduli tentang tidak lagi terlalu peduli tentang produknya, cuma teriak-teriak enak, tapi gimana cara nyampeinnya, gimana mastiinnya bahwa produk ini memang bagus gitu. Tidak cuma selesai sampai produk, marketingnya bagus, brandingnya bagus, sampai dengan akhirnya ketahuan bahwa timnya itu bagus gitu. Jadi kan semudah itu, dan head to head, benar-benar head to head. Kalau Bapak ngetiknya hashtag nasi goreng ya berarti lokal yang bersaingnya. Kalau Bapak nulisnya fried rice, ya bener gak sih? Udah berarti sedunia lawannya langsung di saat yang sama. Instagram tuh nggak bisa filter, Pak. Wah ini yang punya saham dia diduluin deh nguploadnya. Enggak, sama. Kita ngupload bareng-bareng nongolnya sama sekarang. Jadi kalau kita nggak rajin ngupload, kalau kita nggak rajin bikin konten, semakin sulit ditemuin. Walaupun produk kita paling enak sedunia akhirat. Beneran. Siapa sih yang percaya selain temen yang kita paksa suruh nyobain atau nggak saudara? Itu doang kan. Emang kita jualan buat teman dan saudara doang. Kepiting tahun lalu Desember dapat kesempatan diajak campaign sama Bank Indonesia sama Metro TV tentang ekonomi digital. Kita waktu itu kebagian di Ambon, Patimura. Kasih tahu bahwa tolong Mas Gilang, tolong kasih semangat orang-orang ini tentang ekonomi digital. Aku cuma bilang, Bu, teman-teman semua, ekonomi digital itu tentang dimanapun, kapanpun kita bisa bertransaksi. Jadi tidak lagi peduli tentang tempat. Dulu aku sebelum jualan kepiting, macam-macam, jualan baju muslim, jualan casing handphone, jualan kaos. Terakhir aku jualan celana dalam. Beneran celana dalam. Kenapa celana dalam? Bentuknya kecil, harganya mahal. Jadi kalau dikirim ongkirnya nggak mahal gitu. Dan kebetulan yang aku jual ada brandnya gitu. Jadi orang seneng. Nggak tahu dari situ aku dapat pola tentang jualan, dan sampai akhirnya nemu beberapa teori lah gimana cara supaya bisa laku. Nah, aku masih tahu waktu aku jualnya dalam, aku jualnya di Jakarta, suppliernya di Medan, yang beli orang Sumedang. Ekonomi digital tuh kayak gitu. Jadi sudah nggak lagi peduli kita dapat barang dari mana, yang kita jual itu apa, dan yang beli itu siapa. Gitu. Jadi semudah itu. Jadi sebenarnya semua kesempatannya itu datang ke orang yang sama, di tempat yang sama. Selama terkoneksi sama internet, kesempatannya kebuka yang sama, nggak ada yang beda-beda, Pak. Mau di Jakarta atau dimanapun bawah kaki gunung, semuanya sama, asal dapat sinyal. Kalau nggak dapat sinyal atau mati lampu blackout kayak kemarin, nah pusing dah. Jadi balik lagi ke kita sudah dapat kesempatan bersaing yang langsung, yang bypass sama orang-orang yang mungkin sekarang kompetensinya udah bagus-bagus, tapi kalau nggak kita manfaatin makin susah. Gitu, sayang banget gitu kalau nggak dimanfaatin, karena aksesnya sama, beneran nggak ada filter, aksesnya sama. Lanjut. Kita harus mulai bikin konten yang bagus secara visual, baik secara komunikasi. Semua orang punya handphone, Pak. Semuanya punya handphone. Kita kan nggak mungkin ya teriak-teriak di handphone. Produk gue enak, nggak mungkin ya. Orang tuh pasti ngeliatnya dari mata dulu. Emosional matanya tuh harus terpenuhi. Jadi tampilan itu nomor satu, Pak. Tampilan sama bagaimana kita plating, bagaimana kita foto, itu penting banget. Dari situ orang nanti bisa memutuskan bahwa produk ini kayaknya enak nih, yang komen bagus, yang like banyak, kayak gitu-gitu. Jadi kalau dulu kan kita selalu bilang, kalau makan sate di sana aja, kata tetangga gue enak, gitu kan. Kalau sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah banyak banget kanal-kanal aplikasi yang ngasih review atau rating makanan mana yang enak aja, gitu kan. Di beberapa aplikasi ojol juga udah pakai review sekarang. Makanan yang difoto itu harus bagus secara visual. Bagus secara visual, kita tidak bicara kamera apa yang dipakai ya. Mau pakai kamera, pakai handphone boleh, tapi bagus secara visual, nggak ngeblur, nggak keterangan, nggak gelap, dan pasti jelas itu makanan apa gitu. Jadi pastiin kalau misalkan yang mau ditonjolin dagingnya kelihatan.
Pastiin kalau mau yang ditonjolin sayurannya kelihatan. Pastiin kalau misalnya yang mau ditunjukin secara ukurannya kelihatan. Sering banget beberapa kali kejadian mesen pizza nggak kelihatan ukurannya, pas datang gatunya sejengkal, ya kan? Itu penting Pak. Kita harus pastiin bahwa apa yang kita jual itu customer tuh tahu secara visual, ukuran, sama deskripsi. Ini apa sih, makanan apa sih? Kenapa sih orang banyak banget yang nge-like? Kenapa sih orang banyak yang banget tertarik? Ih, gambarnya bagus ya. Itu penting banget gitu. Jangan sampai orang tuh bingung. Karena orang zaman sekarang tuh udah semager itu gitu. Dia buat keluar rumah aja malas, mendingan nyuruh Gojek datang ke rumahnya. Jadi kita beneran fasilitasin. Sekarang tuh orang nggak disuapin, dimasukin ke tenggorokannya. Wah, udah sampai level semales itu orang tuh. Jadi pastiin visualnya bagus. Kita tahu itu makanan apa. Kalau pakai piring kasih tahu piringnya ukuran semana. Lebih bagus kalau misalnya ada tangannya. Jadi orang tahu rasionya berapa banding berapa sama tangan. Misalnya gitu. Kasih tahu ini porsi untuk berapa orang sih. Kayak gitu. Lalu juga bagus secara komunikasi. Zaman sekarang sebuah brand itu etalasenya hanya 2. Kalau dia punya offline store ya berarti dia punya offline store. Offline store itu restoran dan segala macam. Yang kedua itu online store. Online store itu ya sosial media dan segala macam. Hanya 2 etalase ini yang dijaga. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang offline store, itu macam-macam tuh SOP-nya. Mulai dari service dan segala macam sampai dengan orang itu datang sampai dengan pulang beres deh, nggak komplain, nggak cerewet. Tuh. Cuma kalau di online store ya berarti ini pure di admin sosial medianya. Ini harus banget jago komunikasi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak terlalu pandai urusan sosial media atau tentang admin, nggak usah pusing. Ajak aja teman, buka aja lowongan. Yang penting kasih tahu apa yang harus dilakuin. Kasih tahu gimana caranya. Kita pengennya produk ini tersampaikan sebagai apa. Kita pengennya komunikasinya sebagai apa. Jangan terlalu kaku. Di sosial media itu yang kaku tuh malah orang ngelihatnya sebagai ini cuma sosial medianya produk ini, udah gitu doang. Nggak ada ikatan emosional antara si follower sama si produk. Yang ada nanti akan lebih mudah tergantikan kalau misalnya kita lagi nggak ada promo, kita lagi nggak ada apa segala itu gampang banget orang switch. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin ekosistem yang bagus di sosial media kita, orang akan nunggu apa yang akan kita lakuin. Jadi mereka follow tidak hanya sekedar karena produknya suka. Makanya Bapak abis ini kalau punya kesempatan buka Kepiting Nyinyir, buka aja, lihat gimana caranya treatment aku ngomong sama teman-teman follower. Di akun Kepiting Nyinyir itu ada yang dari 2016 sudah follow sampai dengan hari ini belum pernah beli. Ngeselin kan? Ngeselin banget. Cuma jangan salah. Berarti dari 2016 sampai dengan hari ini dia tahu bahwa ada yang namanya Kepiting Nyinyir. Dan itu sebagai potensi dia referensi ke orang. Walaupun dia tidak beli, walaupun dia alergi, tapi kalau misalnya ada orang nanya kepiting, secara top of mind-nya adalah Kepiting Nyinyir. Karena balik lagi sedikit, karena aku produksi konten tiap hari. Jadi setiap dibuka Instagram, kepiting lagi. Jadi banyak banget cara pendekatannya selain dari komunikasi, kita juga harus mengedukasi orang-orang kayak gitu. Mungkin dia beli karena daya belinya belum cukup gitu kan. Nanti dia akan beli di saat ada promo atau nanti dia akan ikut di saat giveaway gitu-gitu Pak. Jadi fokusnya tidak semua follower itu adalah pelanggan tertarget kita gitu. Bisa aja cuma senang karena ngeliat foto kita bagus, senang kadang ngeliat kita kalau ngupload foto ngantri Gojek segala macam kayak gitu-gitu. Ya, tapi itu juga harus terus di-maintain gitu. Jadi kalau fotonya sudah bagus, kalau storytelling itu captionnya sudah bagus, itu nanti orang akan seneng ngelihatnya. Jadi misalkan buka foto gitu kan, upload foto kepiting gitu kan, assalamualaikum ibu-ibu bapak-bapak, kami hari ini sudah buka. Itu nggak ada yang peduli, beneran deh, nggak ada yang peduli itu. Ya apaan sih? Cuma kayak komunikasi brand doang gitu. Cuma kalau misalnya kita ganti gitu kan,
nggak usah basa-basi gue bilang. Sampai ketemu di meja makan nanti siang ya. Uploadnya jam, oh aku belum buka, aku nanti jam 10 buka, upload jam 10. Reminder 2 jam sebelum jam makan siang. Itu lebih efektif. Orang ngeliatnya, janjian di meja makan. Oh iya pesan. Jadi komunikasinya tuh sekasual itu gitu. Atau misalkan mau malam minggu gitu kan, terus kita ngupload gitu kan, yang mau janji ke rumah, tolong dong jangan yang mau janji ke rumah pacarnya, tolong dong jangan tangan kosong doang. Nah kayak gitu kan. Nanti kadang-kadang suka aja tuh si pacarnya nge-tag pacarnya tuh dengerin. Ih tahu aja papa suka kepiting. Nah kayak gitu kita balas lagi gitu. Jadi interaksi sampai akhirnya ada engagement, ada kedekatan antara si brand sama si followernya. Baru abis itu bisa terkonvert dari sales dan segala macam. Kalau kita cuman fotonya bagus doang tapi komunikasi juga jelek, sama aja menurutku. Lanjut. Sayang sih kurang keren ya. Ini foto, aduh lapar ya. Ini foto meetingku. Jadi pas lagi di sendok gitu di foto. Aku cuma bilang kan, maafin kalau foto ini bikin kamu jadi gak konsen kerja, karena aku ngupload tuh pagi kalau nggak salah. Udah langsung banyak yang nanya apa segala, selalu aku balesin. Oh terima kasih. Selalu aku balesin dan orang jadi banyak yang ngobrol. Itu Pak. Jadi pentingnya konten, caption sama interaksi kita. Kalau ada yang orang nanya langsung dijawab. Kalau ada orang yang DM langsung dibalas. Kalau ada yang telepon langsung diangkat. Kan kita kadang-kadang suka males tuh. Ntar aja lah orang nanya, "Win udah buka belum?" Dijawabnya minggu depan misalnya gitu. Udah minggu kemarin udah buka. Nggak lucu. Jadi langsung dibalas aja gitu. Makanya ini semua nggak harus kita kerjain sendiri. Ini kita bisa tim kok. Kebetulan juga banyak orang yang bantuin, yang ngerjain konten sendiri, yang pegang Instagram sendiri, yang pegang Shopee sendiri, yang pegang Gojek, Grab sendiri. Nggak kerja Superman. Ini memang harus kerja tim. Jadi aku ngomong begini, siapa tahu bapak sama ibu udah paham nih. Oh, gua tahu nih. Ini aja nih yang keponakan gua aja nih. Daripada main PUBG mulu. Gitu kan. Suruh megang admin aja. Nanti gue beliin pulsa. Habis ngupload baru bisa main PUBG. Kalau yang nge-love udah banyak, konten kita tuh bisa terbang-terbangan. Dalam artian terbang-terbangan tuh semakin orang banyak merespon tentang konten kita, baik itu nge-like, baik itu nge-save, komen, itu semakin mungkin ditemuin sama orang lain lagi. Algoritmanya Instagram tuh gitu. Jadi kita kan suka, buat yang suka stalking, Pak paham stalking nggak Pak? Stalking tuh apa ya? Kepo gitu Pak, pengen tahu gitu Pak. Pengen tahu temennya abis nge-like apa, temennya abis nge-love apa, itu ketahuan Pak. Nah itu jadi kalau misalkan konten kita bagus, orang akan lebih cepat nemuinnya. Masuk ke explore, orang akan lebih nemuinnya, karena di explore Instagram atau di Facebook itu konten-konten yang paling banyak responnya itu selalu dapat teratas. Itu yang kita kejar, dan itu di luar dari teman-teman follower kita sendiri. Makanya bikin konten yang bagus, bikin caption yang bagus supaya gampang ditemuin. Next. Aku nggak bagi konten untuk sosial media Kepiting Nyinyir itu bagi 3. Pertama tasty, fancy, sama ambience. Tasty itu kayak yang pertama tadi, bikin orang tuh jadi ngiler gitu. Makanan diaduk atau lagi dioseng keluar asapnya banyak, atau lagi makan tapi dikelilingin orang lagi pada ngantri nungguin. Nah kayak gitu-gitu. Bikin orang penasaran, bikin orang pengen ngiler, pengen tahu banget itu makan apa sih. Kayaknya enak deh, coba pesen. Belum punya duit, ya udah ntar gajian. Oh sekarang kan udah ada pay later kan, jadi orang buat makan aja banyak yang ngutang zaman sekarang Bu. Tasty. Yang kedua fancy. Fancy itu yang di set up. Piringnya dipilih, kelihatan ada pot-pot kecilnya. Biasanya untuk coffee shop tuh, itu kan terus agak-agak ngeblur belakangnya.
Lalu mungkin kalau pakai model ya berarti harus yang bagus. Itu memang foto yang dipersiapkan. Jadi itu aku namain fotonya fancy. Yang terakhir adalah foto ambience. Foto ambience itu biasanya keadaan dapur, kayak misalnya tadi ada dapur lagi ngantri apa segala macem, lalu proses bikin, lalu keadaan dapur, proses bikin, sama lagi sibuk-sibuknya masak di dalam keadaan dapur itu penting banget. Itu bikin orang tidak bosen cuman disuguhin selalu foto produk terus. Coba next, coba deh. Nah, ini salah satu foto tentang ambience gitu. Kita harus punya tim yang memang peka ngambil foto atau momen di luar dari produk kita. Waktu itu kebetulan ini lagi pada ngantri, udah terus aja bentar, buat yang lagi pesan tunggu sebentar ya, abangnya lagi pada ngegosip nih di sini, jangan kayak gitu. Orang akan lebih terhibur. Jangan paksa orang untuk beli ya Pak. Itu kesalahan nomor 1 tuh. Jangan paksa orang untuk beli. Dan jangan ngasih tahu bahwa Kak beli dong Kak, kita yang paling enak nih Kak. Kak beli Kak, kita yang termurah di Instagram Kak. Kak beli dong Kak, beli 1 gratis 10 Kak. Aduh jangan. Orang tuh males digituin, beneran deh, percaya. Jadi suguhin konten yang bagus, suguhin konten yang kreatif supaya secara brand positioning juga dapat. Oh, kalau Kepiting Nyinyir itu tipikalnya pendekatannya begini loh. Wajar karena yang dijual harganya segini. Wajar karena segmen pasarnya orang-orang kantor dan segala macam. Itu kita harus selaras sama positioning brand yang mau kita bangun, bahwa kita ini brandnya ngegayatnya segmen mana dan mana. Gitu. Gaya komunikasi itu penting. Lanjut. Nah, misalnya kayak gini, ini yang fancy. Aku siapin memang setting foto ini untuk kebutuhan konten. Jadi memang dipersiapkan. Karena Kepiting Nyinyir nggak punya tempat, karena Kepiting Nyinyir nggak punya dine in. Jadi media promosi kita tuh selain lewat Instagram, sosial media, sama satu lagi lewat gantungan motornya Abang Gojek. Karena ini kan di bawah Gojek Pak. Dia kan muter-muter Jakarta. Berhenti di lampu merah, kanan kiri ngelihat segala macam, makanya kita bagusin packagingnya. Jadi orang beli apa dia? Nah itu kita juga harus aware tuh Pak. Beneran deh, kita harus cari ide gimana caranya orang tahu makanan ini enak. Packaging dibagusin, porsinya diperhatiin, sampai akhirnya orang penasaran itu apa sih gitu loh. Media promosi itu gantungan yang di motor Abang Gojek, makanya aku bagusin kayak gitu. Dan yang paling penting bagus untuk difoto. Kepiting Nyinyir itu sering banget orang beli dan dia alergi seafood, nyebelin kan. Terus giliran mencret nelpon, Mas saya mencret nih Mas, kenapa Mal? Iya nih seafoodnya nggak bener nih. Mas seafoodnya nggak bener, ibu punya alergi nggak? Ya, punya sih, cuma nggak, harusnya nggak gitu. Lah ibu kenapa beli? Ya saya pengen update aja. Itu beberapa kali terjadi gitu. Jadi dia tahu nih, dia tahu dia alergi nih. Cuma ternyata dia pengen kelihatan sama temannya bahwa dia mampu atau dia bisa beli brand kita, terus kita instastory. Abis itu dimakan cuma sedikit, atau abis itu suruh makan teman-temannya, itu sering banget. Jadi nilai plus kalau misalkan brand kita bisa menjadi alat sosial. Alat sosial buat orang lain. Jadi kita nggak usah ngasih tahu bahwa brand kita udah lewat masa-masa ngasih tahu brand kita enak. Dengan orang beli terus dia instastory, gue beli Kepiting Nyinyir hari ini, itu udah jadi multiple marketing kan. Katakanlah teman-temannya dia ada 500, masa iya 50 orang nggak ngeliat, dan seterusnya. Dan kalau misalnya dia mention, masuk ke kita, notifnya kita balas, makasih ya kak, bla 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 bla, selalu aku balas. Sampai dengan hari ini semua yang pesan dan mentionnya masuk itu pasti langsung aku balas. Kebetulan kerjaanku sekarang tinggal ngurus Instagram aja, karena yang lain udah banyak kan, jadi aku fokus itu aja Pak. Karena jempol semua nih Pak.